Halo rekan-rekan, Om Swastiastu, salam sejahtera dan salam harmoni. Kembali lagi pada kuliah telaah kurikulum pada hari ini. Kurikulum adalah segala kegiatan yang dirancang untuk dilakukan atau diselenggarakan oleh lembaga pendidik kepada peserta didik yang dijadikan sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembelajaran, sehingga apa yang menjadi tujuan pendidikan itu dapat tercapai. Namun seperti yang kita ketahui, pendidikan itu terdiri dari beberapa jenjang. Maka dari itu kita perlu mendalami lebih lanjut terkait kurikulum di setiap jenjangnya. Maka dari itu, izinkan kami dari kelompok 9 akan membahas tentang salah satu kurikulum di jenjang SMA dan SMK. Sebelumnya perkenalkan, anggota kelompok kami, saya sendiri Lohani Arsana Putri dengan NIM 191301057. Kemudian rekan saya Ardi Dwi Wahyu Sukmadianto dengan NIM 191301048. Kemudian Ahmad Huzaini dengan NIM 19130111051. Kemudian Azhar Anas dengan NIM 191301056. Kemudian yang terakhir yaitu Madera Devara Nindita dengan NIM 191301072. Baik, langsung saja. Adapun pengertian kurikulum SMA dan SMK yaitu segala kegiatan yang dirancang untuk dilakukan ataupun diselenggarakan oleh lembaga pendidik kepada peserta didik yang dijadikan sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembelajaran, sehingga apa yang menjadi tujuan pendidikan itu sendiri dapat tercapai, yang secara khusus dilaksanakan untuk jenjang SMA dan SMK. Nah, adapun pengertian dari telaah kurikulum sendiri yaitu sebuah pengkajian perangkat dari mata pelajaran dan juga program pendidikan yang diberikan oleh lembaga penyelenggara pendidikan yang isinya mengenai rancangan pelajaran yang akan diberikan pendidik kepada peserta didik dalam satu periode jenjang pendidikan. Adapun kurikulum SMA dan SMK ini terdiri dari beberapa komponen. Menurut Sutopo dan Sumanto, komponen-komponen kurikulum itu terdiri atas yang pertama ada tujuan, kemudian materi, organisasi dan strategi, sarana dan prasarana dalam kurikulum, serta yang terakhir yaitu evaluasi. Nah, adapun tujuan yang terdapat dalam kurikulum setelah sekolah terbagi atas dua, yakni tujuan yang ingin dicapai sekolah secara keseluruhan, yaitu selaku lembaga pendidikan, setiap sekolah mempunyai tujuan yang ingin dicapai. Nah, tujuan-tujuan tersebut digambarkan dalam bentuk pengetahuan sikap dan keterampilan yang dinamakan dengan tujuan institusional ataupun tujuan lembaga, misalnya tujuan pendidikan dasar, tujuan pendidikan menengah, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu tujuan yang ingin dicapai dalam setiap bidang studi. Nah, tujuan ini kita sebut dengan tujuan kurikuler dan kita sebut tujuan pembelajaran yang merupakan pelajaran dari tujuan kurikuler. Adapun yaitu mengenai materi yang terdiri atas tema, bahan pelajaran, sumber bahan, dan JBPP, kemudian struktur program kurikulum, dan organisasi dan strategi. Nah, untuk organisasi dan strategi ini terdapat dua struktur, yaitu struktur horizontal dan struktur vertikal. Struktur horizontal yaitu suatu kurikulum yang berkenaan dengan apakah kurikulum itu diorganisasikan dalam bentuk pertama, mata pelajaran yang secara terpisah, misalnya matematika, sejarah, fisika, bahasa Indonesia, dan lain-lain, atau kelompok mata pelajaran yang disebut dengan bidang studi. Nah, untuk struktur vertikal itu mengarah pada kurikulum yang berkenaan dengan apakah kurikulum tersebut akan dijalankan melalui sistem kelas, misalnya kelas 1, 2, 3, dan seterusnya yang nantinya akan ada kenaikan kelas di setiap tahun dan secara serentak. Kemudian adanya program tanpa kelas seperti di jenjang perguruan tinggi. Nah, selanjutnya yaitu mengenai sarana dan prasarana dalam kurikulum. Sarana dan prasarana pendidikan tidak bisa diabaikan dalam proses pendidikan. Fasilitas merupakan hal yang ikut mempengaruhi kelangsungan proses pendidikan yang akan diterapkan. Oleh karena itu, jika dalam menerapkan suatu inovasi pendidikan, fasilitas perlu diperhatikan. Misalnya, ketersediaan gedung sekolah, bangku, meja, komputer, dan lain-lain.
Komponen sarana dalam hal ini meliputi sarana personal yang terdiri dari guru, konselor, tata usaha, kepala sekolah, dan lain sebagainya. Kemudian sarana material yang terdiri dari bahan instruksional seperti teks, buku, alat untuk media serta sumber bahan. Kemudian sarana fisik yang terdiri dari gedung sekolah, kantor, lab, lapangan, dan lain-lain. Kemudian sarana kepemimpinan yang memberikan dukungan dan pengamanan dan penyempurnaan program pendidikan. Kemudian yang terakhir yaitu sarana administratif, misalnya pedoman umum bidang pengajaran. Nah, yaitu yang terakhir, evaluasi. Untuk melihat keberhasilan dari suatu sistem pendidikan, maka komponen evaluasi tentu tidak mungkin diabaikan. Evaluasi ini memiliki peran yang penting untuk mengukur apakah tujuan tercapai atau tidak, apakah kurikulum itu sesuai atau tidak, dan lain sebagainya. Tanpa evaluasi, kita tidak dapat melihat umpan balik dengan baik, sehingga kedepannya kita tidak bisa memperbaiki mana kesalahan yang sering terjadi. Baik, itu dia tadi mengenai pengertian dari kurikulum SMA dan SMK, pengertian dari telaah kurikulum serta komponen-komponen dari kurikulum SMA dan SMK. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azwar Anas dengan NIM 191301156. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang telaah isi dan struktur kurikulum 2013 SMA dan SMK. Menurut implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang standar isi atau S1 kurikulum SMA dan SMK, materi minimal dan tingkat kompetensi minimal untuk mencapai kompetensi lulusan minimal dalam tingkat SMA dan SMK adalah sebagai berikut. Yang pertama ialah kerangka dasar. Nah, kerangka dasar ini meliputi agama dan akhlak mulia, kemudian juga meliputi kewarganegaraan, dan juga meliputi iptek serta estetika. Kemudian untuk prinsip pengembangan kurikulum yang sudah pernah dibahas pada presentasi kelompok sebelumnya. Dan yang ketiga, prinsip pelaksanaan kurikulum juga sudah pernah dibahas pada presentasi kelompok sebelumnya. Dan yang keempat adalah struktur kurikulum yang meliputi kompetensi dasar, kompetensi inti, beban belajar, dan lain-lain yang akan kita bahas pada bab berikutnya. Kemudian kita langsung saja ke bab berikutnya. Nah, pada bab ini kita akan membahas tentang kurikulum 2013 di SMA dan di SMK. Nah, ada beberapa subbab dalam bab ini. Yang pertama ialah karakteristik kurikulum 2013 SMA dan SMK. Kemudian ada struktur kurikulum 2013 SMA dan SMK. Kemudian ada beban belajar kurikulum 2013 SMA dan SMK. Dan kemudian ada revisi kurikulum 2013 SMA dan SMK. Kemudian ada penerapan kurikulum 2013 SMA dan SMK, dan juga ada mengevaluasi pembelajaran pada kurikulum 2013. Kemudian selanjutnya kita akan membahas yang pertama ialah karakteristik kurikulum. Untuk yang pertama ialah karakteristik kurikulum 2013 SMA dan SMK, yaitu menurut aturan Kemendikbud nomor 69 tahun 2013 tentang kerangka dasar dan struktur kurikulum SMA dan SMK memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama ialah mengembangkan keseimbangan antara pengembangan sikap spiritual dan sosial, rasa ingin tahu, kreativitas, kerjasama dengan kemampuan intelektual dan psikomotorik. Kemudian yang kedua, sekolah merupakan bagian dari masyarakat yang memberikan pengalaman belajar terencana
di mana peserta didik menerapkan apa yang dipelajari di sekolah ke masyarakat dan memanfaatkan masyarakat sebagai sumber belajar. Kemudian yang ketiga itu mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan serta menerapkannya dalam berbagai situasi di sekolah dan masyarakat. Kemudian yang keempat, memberikan waktu yang cukup leluasa untuk mengembangkan berbagai sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kemudian yang kelima, kompetensi dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti kelas yang dirinci lebih lanjut dalam kompetensi dasar mata pelajaran. Kemudian yang keenam, kompetensi inti kelas menjadi unsur pengorganisasian organizing elements kompetensi dasar, di mana semua kompetensi dasar dan proses pembelajaran dikembangkan untuk mencapai kompetensi yang dinyatakan dalam kompetensi inti. Kemudian yang ketujuh, kompetensi dasar dikembangkan didasarkan pada prinsip akumulatif, saling memperkuat, reinforce dan memperkaya antar mata pelajaran dan jenjang pendidikan atau organisasi horizontal dan vertikal. Jadi seperti itu untuk karakteristik dari kurikulum 2013 SMA dan SMK. Dan untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Dari saya akhiri, mohon maaf jika ada salah-salah kata dan terima kasih. Saya akhiri. Om Santi 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 Santi. Perkenalkan, saya Ahmad Uzaimi dengan NIM 191301151 akan membahas tentang struktur dan beban kurikulum 2013 di SMA dan SMK. Struktur kurikulum 2013 SMA dan SMK. Struktur kurikulum 2013 SMA dan SMK menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 69 Tahun 2013 tentang kerangka dasar dan struktur kurikulum sekolah menengah atas atau madrasah aliyah, yaitu tentang kompetensi inti. Kompetensi inti ini dirancang seiring dengan meningkatnya usia peserta didik pada kelas tertentu. Melalui kompetensi inti, integrasi vertikal berbagai kompetensi dasar pada kelas yang berbeda dapat dijaga. Adapun rumusan kompetensi inti menggunakan notasi sebagai berikut. Yang pertama ada kompetensi inti 1 untuk kompetensi inti sikap spiritual. Yang kedua, kompetensi inti 2 untuk kompetensi inti sikap sosial. Yang ketiga, ada kompetensi inti 3 untuk kompetensi inti pengetahuan. Yang keempat, yaitu kompetensi inti 4 untuk kompetensi inti keterampilan. Adapun uraian tentang kompetensi inti ini telah dijelaskan dalam makalah. Selanjutnya, beban belajar kurikulum 2013 SMA dan SMK. Yang pertama, beban belajar di sekolah menengah atas atau madrasah aliyah dinyatakan dalam jam pembelajaran per minggu, di mana dapat dikategorikan menjadi 2 beban belajar, yaitu beban belajar 1 minggu untuk kelas 10 adalah 42 jam pembelajaran, dan beban belajar 1 minggu untuk kelas 11 dan kelas 12 adalah 44 jam pembelajaran. Adapun durasi setiap 1 jam pembelajaran adalah 45 menit. Yang kedua, beban belajar di kelas 10, kelas 11, dan kelas 12 dalam satu semester paling sedikit 18 minggu dan paling banyak 20 minggu. Yang ketiga, beban belajar di kelas 12 pada semester ganjil paling sedikit 18 minggu dan paling banyak 20 minggu.
Yang keempat, beban belajar di kelas 12 pada semester genap paling sedikit 14 minggu dan paling banyak 16 minggu. Dan yang kelima, yaitu beban belajar dalam 1 tahun pelajaran paling sedikit 36 minggu dan paling banyak 40 minggu. Adapun setiap satuan pendidikan boleh menambah jam pembelajaran per minggu berdasarkan pertimbangan kebutuhan belajar peserta didik dan atau kebutuhan akademik, sosial, budaya, dan faktor lain yang dianggap penting. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Jika terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Ardi Dwi Wahyu Sukmedianto dengan NIM 19130111048. Di sini saya akan melanjutkan presentasi tentang revisi kurikulum 2013 SMA dan SMK dan penerapan kurikulum 2013 SMA dan SMK. Perubahan kurikulum di Indonesia sudah sering dilaksanakan. Perubahan tersebut dilaksanakan dalam rangka mengubah pola atau memperbaiki kekurangan kurikulum yang ada dan mengikuti perkembangan zaman. Kurikulum KTSP 2016 yang diperbarui menuju kurikulum 2013 yang dilakukan pada tahun 2013-2014 lalu. Hingga pada saat ini, pendidikan Indonesia telah memberlakukan kurikulum 2013 dengan revisi. Ketika peluncuran revisi kurikulum 2013 masih menjadi jelas terjadi kurikulum ini akan bernama kurikulum nasional. Tetapi ketika resmi diluncurkan pada Maret 2016 lalu, diputuskan nama kurikulum berubah menjadi kurikulum nasional tapi tetap menjadi kurikulum 2013 edisi revisi. Ada 6 poin penting dalam revisi kurikulum 2013 SMA dan SMK, yaitu: yang pertama, menggunakan metode pembelajaran aktif. Guru berperan sebagai fasilitator pembelajaran yang dapat membuat siswa senang dalam kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, proses berpikir siswa tidak dibatasi. Untuk siswa SMK dan SMK, tentu dilatih terus-menerus dalam memecahkan sebuah masalah yang dihadapi melalui caranya sendiri tanpa ada batasan dalam berpikir. Yang ketiga, penyederhanaan aspek penilaian siswa oleh guru. Penilaian sosial cukup dilakukan oleh guru PKN, penilaian pendidikan agama cukup dilakukan oleh guru agama. Yang keempat, meningkatkan hubungan kompetensi inti dan kompetensi dasar. Yang kelima, penerapan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang terakhir yaitu struktur mata pelajaran dan lama belajar di sekolah tidak berubah. Baik, selanjutnya yaitu penerapan kurikulum 2013 SMA dan SMK. Kurikulum 2013 merupakan kurikulum yang dikembangkan untuk meningkatkan dan menyeimbangkan kemampuan soft skill dan hard skill yang berupa sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Dengan kata lain, soft skill dan hard skill diharapkan dapat tertanam dengan seimbang, berdampingan, dan mampu diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai seorang tenaga pendidik atau guru, dalam penerapan kurikulum 2013 SMA dan SMK harus menggunakan pendekatan ilmiah saintifik, karena pendekatan ini lebih efektif dibandingkan menggunakan pendekatan tradisional. Dalam penerapannya sendiri, ada pun langkah-langkah pembelajaran saintifik, meliputi yang pertama yaitu observing, mengamati, questioning, menanya, associating, menalar, experimenting, mencoba, networking, membentuk jejaring. Jadi, prinsip utama yang paling penting dalam dan mendasar pada kurikulum 2013 adalah penekanan dan kemampuan guru mengimplementasikan proses pembelajaran yang otentik, menantang, dan bermakna bagi peserta didik, sehingga dengan demikian dapatlah berkembang potensi peserta didik sesuai dengan apa yang diharapkan oleh tujuan pendidikan nasional. Namun masih banyak guru yang belum bisa atau masih bingung dalam melaksanakan atau mengimplementasikan kurikulum 2013 itu dalam pembelajaran. Proses pembelajaran yang dilakukan seharusnya dilengkapi dengan aktivitas mengamati, menanya, mengolah, menyajikan, menyimpulkan, dan mencipta. Aktivitas mengamati dan bertanya dapat dilakukan di kelas, sekolah, atau di luar sekolah, sehingga kegiatan belajar tidak hanya terjadi di ruang kelas, tetapi juga dilakukan di lingkungan masyarakat dan sekolah. Jadi dalam hal ini, guru dituntut dalam berkualitas dalam menyajikan sebuah pembelajaran yang tentunya tidak melenceng dari kurikulum 2013 yang sudah dirancang agar ditetapkan dengan baik pada lingkungan sekolah ataupun pada penerapannya nanti di lingkungan masyarakat. Sekian dari saya. Jika ada kata yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelum saya memaparkan
izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Madira Devaranindita dengan NIM 19130111072. Nah, kali ini saya akan membahas materi mengenai mengevaluasi kurikulum 2013. Beberapa prinsip yang harus diperhatikan oleh tenaga pendidik dalam melaksanakan penilaian untuk implementasi kurikulum 2013 sebagai berikut, ada 8, yaitu sahih adalah penilaian didasarkan pada data yang memang mencerminkan kemampuan yang ingin diukur. Yang kedua itu objektif adalah penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas dan tidak boleh dipengaruhi oleh subjektivitas atau penilaian guru. Nah, yang ketiga itu adil. Adil adalah suatu penilaian yang tidak menguntungkan atau merugikan siswa hanya karena mereka bisa jadi itu kebutuhan khusus serta memiliki perbedaan latar belakang agama, budaya, adat istiadat, status sosial, ekonomi, ataupun gender. Yang keempat itu terpadu. Terpadu adalah penilaian yang dikatakan memenuhi prinsip apabila guru yang merupakan salah satu komponen yang tidak terpisahkan dalam pembelajaran. Baik, yang kelima itu transparan. A adalah di mana kriteria penilaian dan dasar pengambilan keputusan yang digunakan diketahui oleh semua pihak yang berkepentingan. Dan yang keenam itu adalah menyeluruh dan berkesinambungan. Itu adalah merupakan mencakup segala aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik yang sesuai. Dengan demikian, akan dapat memantau perkembangan kemampuan siswa. Baik, yang ketujuh itu ada sistematis. Sistematis ini merupakan penilaian yang dilakukan oleh guru, harus terencana dan dilakukan secara bertahap dengan mengikuti langkah-langkah yang baku. Yang kedelapan ada akuntabel, adalah penilaian yang proses dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi teknik, prosedur maupun hasilnya. Dan yang terakhir itu adalah edukatif. Edukatif merupakan penilaian dilakukan untuk kepentingan dan kemajuan pendidikan siswa. Nah, yang terakhir di bab 4 itu ada penutup, kesimpulan. Nah, seiring dengan perkembangan zaman, kurikulum pendidikan yang berlaku di Indonesia kian semakin dipengaruhi dan disempurnakan. Perubahan tersebut dilaksanakan dalam rangka mengubah pola atau memperbaiki kekurangan kurikulum sebelumnya. Nah, kurikulum menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 itu merupakan seperangkat rencana dan sebuah pengaturan berkaitan dengan tujuan, isi, bahan ajar, dan cara yang digunakan sebagai pedoman dalam menyelenggarakan kegiatan pembelajaran untuk mencapai sebuah tujuan pendidikan nasional. Nah, kurikulum 2013 kan merupakan pengembangan kurikulum sebelumnya, yakni KTIP. Nah, kurikulum 2013 ini memiliki tujuan untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan efektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan masyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Nah, adapun tujuan dari kurikulum 2013 yaitu mempersiapkan manusia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman. Dalam implementasi kurikulum 2013 ini terdiri dari 3 tahap, yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap penilaian. Nah, sebagai tenaga pendidik dalam mengimplementasikan kurikulum 2013 ini harus dapat memahami konsep dasar kurikulum dan kemampuan merencanakan kurikulum 2013, yaitu dengan penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang disebut dengan RTP, pelaksanaan pembelajaran berbasis kurikulum 2013, serta mampu melaksanakan penilaian. Pembelajaran matematika dalam implementasi kurikulum 2013 ini kan memberikan gambaran bahwa bagi kebanyakan peserta didik matematika masih menjadi momok
bagi para tenaga pendidik tidak mudah dalam memilih strategi, model, pendekatan, metode, teknik pembelajaran yang tepat sehingga materi matematika itu mudah dipahami siswa dan siswa bisa terampil serta siswa tertarik untuk mempelajarinya. Nah, saran kami yaitu tujuan dari kurikulum 2013 yaitu mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan efektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Untuk mewujudkan hal tersebut, tenaga pendidik dituntut agar lebih profesional dalam melaksanakan pembelajaran dan menentukan strategi model pendekatan, metode, teknik pembelajaran yang tepat sehingga pembelajaran itu diharapkan dapat terlaksana dan efektif dan efisien. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya tutup dengan Parma Santi. Om Santi.